Astaga, kalian lagi ngapain? Edi, lepasin linggis itu. Itu berangkas pribadi aku. Mbak, ngagetin aja. Ini aku cuma mau pinjam isinya sebentar. Daripada nganggur di dalam besi, mending buat putar modal lagi. Berisik banget sih, ibu yang suruh Edi buka. Kamu itu pelitnya udah mendarah daging ya. Ditanya baik-baik, nggak kasih. Ya kami ambil sendiri. Ini semua harta anak ibu juga. Enggak, keluar kalian. Itu mas warisan almarhum. Mbak Dewi, ini pesanan kantor pajak udah beres semua. Tinggal nunggu kurir datang. Syukurlah Mbak Sum. Tolong dicek lagi ya. Jangan sampai ada sambal yang ketinggalan. Wih, sarapanku mana? Aku udah telat nih. Udah siap kok mas. Sebentar ya, aku ambilin dulu di meja depan. Oh, kebiasaan. Harusnya itu urusan rumah diduluin. Kamu kan tahu kantorku jauh. Ini mas, menunya nasi kuning spesial kesukaan kamu. Hati-hati di jalan ya, semoga kerjaannya lancar. Aku berangkat dulu. Oh iya, nanti ibu mau mampir. Katanya mau minum teh. Kamu beresin rumah, jangan berantakan kayak gudang. Iya mas, nanti aku beresin kalau pengiriman nasi kotak selesai. Pokoknya jangan sampai ibu ngomel-ngomel gara-gara lantai lengket atau apa. Capek aku. Sabar ya Mbak. Suaminya kalau ngomong dingin banget kayak es balok. Udah biasa Mbak Sum. Yuk lanjut bungkus lagi. Sebentar lagi ibu mertua aku datang. Wi, ini tehnya kurang manis. Perasaan gula di dapur kamu banyak. Kamu gak lagi ngirit sama mertua kan? Maaf Bu, tadi Dewi kira segitu udah pas. Apa mau Dewi tambahin lagi ke dapur? Gak usah, udah hilang moodnya. Kamu itu nyapu dari tadi lama banget. Kaki ibu pegel diangkat terus. Iya Wi, aku baru pulang kerja mau istirahat. Malah lihat kamu mondar-mandir, jadi makin pusing kepalaku. Makanya Ton, kamu hebat banget bisa sabar. Coba lihat kamu, kerja di kantor, seragam rapi, berwibawa. Beda yang sama cuma main di dapur, kelihatan kucel terus. Maaf Mas, Bu, hari ini pesanan catering lagi banyak. Jadi Dewi agak telat beres-beres ruang tamunya. Alasan, bisnis kecil-kecilan begitu aja gayanya udah kayak pengusaha ekspor impor. Ingat Wi, setinggi apapun penghasilan kamu dari jualan nasi kotak itu, harga diri kamu tetap di bawah Tony. Tony itu pegawai kantor, punya status. Betul kata ibu, kamu harusnya bersyukur punya suami kayak aku. Jangan merasa punya uang sendiri, kamu jadi kurang perhatian sama kebersihan rumah. Aduh, jatuh deh. Wi, tolong sekalian ya. Oh iya Tony, kamu tahu nggak? Si Edi kemarin cerita kalau dia lagi butuh modal buat proyek barunya. Kasihan adik kamu, semangat kerjanya tinggi tapi belum beruntung. Oh iya, nanti Tony coba pikirin gimana caranya bantu Edi. Tapi Mas, cicilan rumah bulan ini baru aja aku bayar. Modal untuk catering minggu depan juga udah masuk posnya masing-masing. Tuh kan, langsung hitung-hitungan, baru juga diomongin sedikit. Udah Wi, nggak usah dijawab omongan ibu. Sana lanjut ngepel. Tolong kasih aku waktu sedikit lagi. Aku beneran belum ada uang. Minggu lalu kamu bilang begitu. Bulan lalu juga begitu. Ini bunga udah mau setinggi atap rumah kamu. Itu mobil bagus, masa bayar utang gak sanggup. Jual aja mobil itu buat nyicil. Jangan bang, ini mobil juga masih cicilan. Kalau ditarik aku gak punya apa-apa lagi buat kerja. Ada apa ini? Kenapa anak saya dibentak-bentak? Kalian siapa? Oh ini punya. Bagus Bu, anak sayangan ibu ini punya utang judai dan sekarang udah jatuh tempo. Astaga, Edi, hutang apa lagi?
Bukannya kemarin kamu bilang uangnya buat modal proyek bangunan ya? Proyeknya gagal, Bu. Aku coba putar di meja judai, malah ludes semua. Tolong aku, Bu. Mereka ancam mau bawa aku ke kantor polisi. Gimana? Mau bayar sekarang atau kita angkut barang-barang di dalam rumah ini sebagai jaminan? Jangan macem-macem ya. Jangan sentuh anak saya. Saya akan cari uangnya. Kasih kami waktu 2 hari. Saya jamin uangnya ada. Oh, 2 hari ya? Oke, kita pegang omongan ibu. Tapi kalau 2 hari nggak ada, bukan cuma barang yang hilang, tapi nyawa anak ibu juga bakal hilang. Bu, aku harus gimana? 2 hari itu cepet banget loh. Aku nggak punya aset apa-apa lagi. Udah, kamu tenang aja. Ibu gak akan biarin kamu celaka. Ibu punya ide. Si Dewi itu kan punya sertifikat rumah atas namanya sendiri. Maksud ibu kita minta ke Mbak Dewi. Mana mungkin dia kasih, Bu? Dia nggak perlu setuju. Kan ada Tony. Tony itu suaminya. Dia punya hak penuh. Pokoknya ibu akan paksa Tony buat ambil itu sertifikat. Capek banget ya hari ini. Sini biar aku pijetin. Tumben banget mas, tadi sore katanya pusing lihat aku mondar-mandir, sekarang malah mau mijitin. Ada angin apa? Masa suami mau perhatian sama istri sendiri dicurigain sih? Aku tadi cuma kepikiran, kamu kan udah kerja keras buat keluarga kita. Makasih mas, memang lagi banyak pesenan, tapi ya disyukuri aja biar dapur tetap ngebul. Nah itu Wi, aku itu sebenarnya malu. Masa cuma kamu terus yang kelihatan sukses bisnisnya? Aku juga mau maju, biar kamu nggak capek lagi di dapur. Maksud kamu gimana mas? Mau buka usaha juga? Iya, temenku di kantor ada yang kasih peluang proyek bagus, tapi butuh jaminan buat modal awalnya. Aku cuma butuh sertifikat rumah kita aja sebentar, buat syarat administrasi. Sertifikat rumah, mas? Kamu tahu kan rumah ini aku beli pakai uang tabungan catering bertahun-tahun sebelum kita nikah. Itu aset satu-satunya kita. Aku tahu, Wi, tapi kan sekarang kita udah resmi suami istri. Aset kamu ya asetku juga. Aku kan cuma pinjam sebentar, bukan mau aku jual. Nggak bisa mas, resiko bisnis itu besar. Kalau proyeknya gagal, rumah kita disita. Kita mau tinggal di mana? Lebih baik kita pakai tabungan yang ada aja. Tabungan kamu itu berapa sih? Gak akan cukup. Kamu itu kenapa pelit sama suami sendiri? Kayak aku ini mau nipu kamu. Bukan pelit mas, tapi realistis. Kita harus punya pegangan. Ibu juga tadi sempat singgung soal Edi. Apa ini ada hubungannya sama adik kamu? Kamu selalu aja bawa ibu sama Edi. Kamu emang gak pernah punya rasa bakti ya? Aku ini kepala keluarga. Harusnya kamu nurut, bukan malah ngatur-ngatur. Mas, tolong jangan teriak, ini udah malam. Aku cuma mau jaga keamanan masa depan kita. Perasaanku nggak enak. Aku harus cek lemari besok pagi. Jangan-jangan Mas Tony nekat cari kunci cadangannya. Kamu kok keringetan begitu, Ton? Santai aja. Ini kan buat kebaikan adik kamu juga. Lagian rumah itu kan rumah kamu juga, Tony. Bu, perasaan aku nggak enak. Ini sertifikat aku ambil diem-diem pas Dewi ke pasar. Kalau dia tahu, bisa kiamat rumah tangga aku, Bu. Tenang aja, nanti kalau proyek tembus, uangnya aku balikin. Sertifikatnya kita tebus lagi. Bapak Tony, ini berkasnya udah siap. Silahkan tanda tangan di atas materai ya. 3 kali di sini, dan di sini. Ini beneran aman, Mbak. Maksud saya, nggak akan ada surat tagihan yang dikirim ke rumah dalam waktu dekat, kan? Selama angsurannya lancar, rahasia nasabah terjamin, Pak. Udah, cepet tanda tangan. Jangan kelamaan mikir. Keburu Dewi pulang dari pasar. Ayo, Ton, demi ibu. Oh, ya udah. Bismillah. Semoga beneran aman ya, Ed. Jangan sampai kamu main-main lagi. Gila, banyak banget, Bu. Mas, makasih ya. Aku jamin ini bakal jadi modal paling berkah sepanjang sejarah. Ini uangnya ya, Pak. Udah dipotong biaya administrasi dan bunga awal. Silahkan dicek kembali. Mantap. Ayo cepat kita keluar dari sini. Ed, jangan lupa jatah ibu buat bayar arisan ya yang nunggak.
Aku langsung balik ke kantor ya Bu. Map kosongnya harus aku balikin lagi ke lemari biar Dewi nggak curiga. Santai Mas, ayo kita makan enak dulu sebelum Mas balik ke kantor. Aku traktir deh pakai uang ini. Mas Tony, aku mau tanya sekali lagi, di mana sertifikat rumah yang ada di dalam map ini? Kenapa isinya kosong? Apa sih kamu? Ulang, apa sih kamu Wi? Lagi makan ini nggak sopan. Cuma kertas aja diributin. Kamu itu sebagai istri harusnya fokus urut perut suami, bukan sibuk jadi detektif lemari. Itu bukan cuma kertas, Bu. Itu rumah hasil keringat aku. Edi, kamu tahu sesuatu kan? Tadi siang aku lihat kamu keluar sama Mas Tony. Kok bawa-bawa aku sih? Kamu jangan nuduh-nuduh Mbak. Cukup Wi. Iya, sertifikat itu aku pakai. Aku pakai buat bantu Edi. Dia lagi butuh modal. Masa aku sebagai abangnya diem aja? Kamu gila, Mas. Itu rumah aku. Kamu nggak berhak pakai itu tanpa izin. Kamu bisa kehilangan tempat tinggal kalau Edi nggak bisa bayar. Jaga mulut kamu. Apa yang milik Tony ya milik keluarga kami juga. Kamu itu cuma menantu. Jangan merasa paling berkuasa deh. Kamu pelit Wi. Memang benar kata ibu. Kamu nggak ada harga dirinya. Ho, udah Mbak. Jangan drama. Nanti aku balikin. Lagian rumah ini kegedean buat kalian berdua. Pelit amat. Kamu yang pencuri. Kalian semua jahat. Tony, lihat, istri kamu udah berani main fisik sama adik kamu. Kurang ajar banget jadi perempuan. Masuk ke kamar kamu. Jangan bikin aku makin malu punya istri kayak kamu. Besok jangan pernah bahas soal ini kalau kamu masih mau dianggap istri. Kalian keterlaluan. Udah, biarin aja Mas. Orang kayak gitu emang harus dikerasin. Besok ibu mau cek brankas kamu juga, Ton. Siapa tahu dia sembunyiin perhiasan emas juga di sana. Kita harus pastiin semuanya aman buat masa depan Edi. Astaga, kalian lagi ngapain? Edi, lepasin linggis itu. Itu brankas pribadi aku. Mbak, ngagetin aja. Ini aku cuma mau pinjam isinya sebentar. Daripada nganggur di dalam besi, mending buat putar modal lagi. Berisik banget sih, ibu yang suruh Edi buka. Kamu itu pelitnya udah mendarah daging ya. Ditanya baik-baik, nggak kasih. Ya kami ambil sendiri. Ini semua harta anak ibu juga. Enggak, keluar kalian. Itu mas warisan almarhumah ibu aku. Jangan berani-berani kalian sentuh. Aku lapor polisi ya, pencuri. Tony, lihat ini. Istri kamu mau bunuh ibu. Dewi mau pukul ibu gara-gara emas itu. Dewi, kurang ajar kamu sama orang tua. Mas, lihat. Mereka bongkar brankas aku pakai linggis. Mereka nyuri perhiasan aku, Mas. Jaga mulut kamu. Mereka itu keluarga aku. Masa kamu sebut ibu sama adikku pencuri? Mas, kamu tampar aku demi mereka yang ngerampok aku. Udah Tony, usir aja perempuan gak tahu diuntung ini. Biar dia pergi bawa badannya aja. Keluar kamu Wi. Aku capek liat tinggal kamu yang sok kaya dan berani sama ibu. Pergi. Oke, ambil semua harta itu. Makan itu emas. Kita lihat seberapa lama kalian bisa bertahan tanpa aku. Jangan pernah cari aku lagi. Mbak Dewi, lihat notifikasinya nggak pernah berhenti kayak kereta api. Alhamdulillah Mbak Sum, ternyata rezeki memang gak kemana meskipun kita mulai lagi dari dapur sekecil ini. Betul Mbak, itu namanya kekuatan doa orang terzolimi. Tapi beneran Mbak mau ambil ruko yang di depan jalan protokol itu? Gede banget itu tempatnya. Iya, aku udah hitung semuanya. Tabungan dari pesanan viral kemarin udah cukup buat uang mukanya. Aku mau kasih nama restorannya Kesetiaan, biar jadi pengingat kalau kesetiaan itu mahal harganya. Permisi, Bu Dewi, selamat sore. Wangi banget ini masakannya. Sampai ke depan rumah saya loh.
Mari masuk, Pak. Maaf ya, tempatnya berantakan begini. Malum lagi kejar setoran. Gak apa-apa, Bu. Justru saya kesini mau antar berkas domisili usaha yang Ibu minta kemarin. Semuanya udah beres, tinggal Ibu bawa ke kecamatan deh. Terima kasih banyak ya, Pak. Udah banyak bantu saya selama 3 bulan saya pindah ke sini. Itu udah tugas saya. Lagian saya kagum sama Ibu. Sekarang mau buka restoran besar. Omong-omong, tadi saya sempat lewat daerah perumahan lama Ibu. Saya lihat ada papan pengumuman di depan rumah lama Ibu. Papan pengumuman, Pak. Kurang jelas, tapi kayaknya rumah itu lagi dalam pengawasan, Bang. Banyak orang berbadan gede juga. Saya sekalian pamit ya, Mbak. Mau keliling. Iya, Pak. Mari. Udah kuduga, Mbak Sum. Keserakahan gak bakal lama bertahannya. Pak, kasih kami waktu seminggu. Kalau rumah ini disita, saya mau tinggal di mana sama ibu saya? Ini perintah pengadilan. Cicilannya nunggak 3 bulan. Bunganya juga udah numpuk. Nggak boleh, ini kursi mahal. Jangan dibawa. Tony, ayo dong lawan mereka. Masa kamu diam aja rumah kita diacak-acak? Aku mau lawan gimana lagi, Bu? Edi bawa lari sisa uangnya. Tabungan aku udah habis buat bayar bunga bulan kemarin. Kita udah gak punya apa-apa lagi. Ya Allah, Edi, tega banget kamu sama ibu. Padahal ibu udah bela-belain usir si Dewi. Oh, itu dia masalahnya. Dulu ada Mbak Dewi yang rajin bayar. Sekarang rasain sendiri, susahnya jadi orang susah. Tolong barang-barang yang udah di luar dipindahin ya. Truk mau jalan, rumah ini mau kami gembok permanen. Bu, udah nggak usah nangis. Ayo berdiri, kita harus pindah ke kontrakan yang kemarin. Aku cari di gang belakang pasar. Uang di dompetku juga cuma cukup buat bayar kontrakan itu. Kenapa jadi begini ya? Padahal dulu kita merasa menang pas dia pergi. Mbak Dewi, ini beneran kayak mimpi. Lihat deh, nama kesetiaan itu kelihatan banget di atas sana. Alhamdulillah, Mbak Sum. Semua kerja keras kita 3 bulan ini akhirnya kelihatan bentuknya. Bu Dewi, apa prosesi potong pitanya bisa kita mulai sekarang? Bisa. Ayo semuanya merapat. Kita buka babak baru kehidupan kita hari ini. Ayo, gunting Mbak. Dengan bismillah, restoran kesetiaan resmi dibuka. Selamat ya Bu Dewi, tempatnya bagus. Saya mau coba rendang viralnya, katanya juara ya. Silakan Mbak. Mbak Dewi, itu ada kerabat Mas Tony yang tadi lewat. Biarin Mbak, siapapun yang datang mau makan kita layani. Hahaha, betul. Mbak jangan lupa kotak makan gratis buat warga kurang mampu. Udah saya siapin di meja belakang. Sip, itu prioritas kita setiap hari Jumat. Yuk, kita fokus layani pelanggan dulu. Ton, kipasnya geser dikit. Panas banget. Ibu nggak bisa tidur kalau gerah begini. Ini udah mentok, Bu. Kalau digeser lagi nanti kabelnya lepas. Sabar ya, Bu. Mie lagi, Ton. Apa nggak ada makanan lain? Perut ibu rasanya perih kalau makan itu setiap malam. Mau gimana lagi, Bu? Gaji aku aja habis buat bayar tunggakan utang Edi yang kemarin. Sisa uang cuma cukup buat beli mie sampai akhir bulan. Ya Allah, kenapa nasib kita jadi begini? Padahal dulu rumah kita besar, makan selalu enak, rumah selalu bersih. Karena kita sendiri yang buang sumber kenyamanan itu, Bu. Dulu Dewi yang ngurus semuanya, dari token listrik sampai makanan ibu. Sekarang ibu baru ngerasa kan? Ibu nggak nyangka si Edi beneran setega itu. Dia kabur entah kemana.
nggak peduli sama ibunya sendiri. Coba kalau masih ada Dewi. Lucu ya Bu, dulu ibu bilang Dewi itu kelemahan aku. Bilang dia cuma mesin uang, sekarang ibu malah cari dia. Kita ini beneran manusia nggak tahu diuntung Bu. Ton, besok kita cari Dewi ya. Ibu dengar dari orang pasar kalau dia buka restoran besar di pusat kota. Kita minta maaf, siapa tahu dia mau nerima kita lagi. Aku malu Bu, tapi lihat kondisi ibu yang makin sakit-sakitan begini. Besok pagi kita coba ke sana. Iya Ton, kamu harus pintar ngerayu dia. Bilang kalau ibu udah insyaf. Wi, akhirnya aku ketemu kamu. Tolong aku Wi, hidup aku hancur sekarang. Mas Tony, sama ibu juga. Ada perlu apa datang ke tempat usahaku begini? Dewi, maafin ibu nak. Ibu salah besar. Edi kabur, rumah disita. Sekarang ibu tinggal di tempat becek. Ibu, jangan begini. Malu dilihat orang banyak. Bukannya dulu ibu bilang, aku menantu yang gak punya harga diri. Aku hilaf Wi, aku sadar sekarang kalau cuma kamu yang tulus. Kasihan ibu Wi, dia sakit-sakitan di kontrakan. Mas, rumah yang dulu itu udah bukan milik siapa-siapa lagi. Dan rumahku yang sekarang, pintu hatinya udah aku gembok rapat. Dewi, tega kamu ya. Lihat mertua kamu jadi gembel begini. Pak, tolong ambilin 2 piring nasi bungkus dari jatah sedekah hari Jumat kita di belakang ya. Kasih botol minumnya juga ya. Siap Bu Bos, segera saya siapkan. Maksudnya apa Wi? Kamu cuma mau kasih kami nasi bungkus? Kita ini keluarga Wi. Sebagai sama manusia, aku nggak akan biarkan kalian kelaparan hari ini. Makan, setelah itu pergi. Aku udah maafin kalian, tapi untuk kembali aku nggak bisa. Kamu beneran buang kami, Wi. Ibu ini mertua kamu. Mantan mertua, Bu. Mas, tolong jaga ibunya baik-baik. Jangan sampai ibu teriak-teriak lagi. Nanti pelanggan aku nggak nyaman. Wi, tunggu Wi. Pas security, tolong pastiin mereka makan sampai habis di pinggir sana ya. Setelah itu, tolong minta mereka pergi baik-baik agar tidak mengganggu antrean pelanggan. Mari Bapak Ibu, silakan dinikmati nasinya di sana. Jangan sampai saya bertindak tegas.